kembali lagi dengan saya Dr. Saskia SPOG, dokter spesialis kandungan dan kebidanan di Klinik Mutiara Cikutra. Dan hari ini kita akan membahas seputar mengenai persiapan dan pemeriksaan lab sebelum nikah atau pemeriksaan lab pranikah. Kita simak yuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa aku jawab. Oke, jadi pemeriksaan lab pranikah adalah suatu rangkaian tes lab yang wajib atau sebetulnya disarankan dilakukan kepada seluruh calon pengantin agar dapat menjalani kehidupan pernikahan yang sehat. Sehat di sini maksudnya dari segi fisik, mental, dan juga emosional. Dan pemeriksaan lab pranikah ini juga baiknya diwajib dilakukan pada calon pengantin karena tidak semua calon pengantin itu sehat atau memiliki riwayat kesehatan yang baik. Meski nampak sehat, mungkin kita juga tidak mengetahui bahwa seseorang ini memiliki sifat pembawa atau karier kita sebutnya yang dapat ditularkan atau diturunkan kepada keturunannya atau janin yang nanti akan dikandungnya. Jadi tes lab pranikah adalah pemeriksaan lab yang dilakukan sebelum menikah kepada kedua calon pengantin, baik itu laki-laki dan perempuannya. Oke, untuk secara garis besar sebenarnya yang penting dilakukan itu ada dua untuk pemeriksaan lab ya, untuk laboratorium. Pertama pemeriksaan darah dan kedua pemeriksaan urin. Nah, namun dari pemeriksaan darah ini kita bagi-bagi lagi untuk pemeriksaannya. Pertama kita cek seluruh pemeriksaan sifat-sifat darahnya. Maksudnya apa? Seperti yang kita ketahui, kita sering cek HB ya, atau hemoglobin. Ada anemia atau tidak. Karena dari sini kita dapat menggali lagi kalau misalnya kita memiliki kecurigaan terjadinya talasemi. Mungkin Pearl sendiri pernah mendengar seorang anak atau orang tua yang memiliki talasemia minor atau mayor ya. Nah, itu bisa kita ketahui dari HB. Kemudian kita cek juga golongan darah dan juga resus karena itu sangat penting sekali. Apabila terdapat inkompatibilitas atau ketidakcocokan dari golongan darah ibu, ayah, maupun anak, ataupun resus di sendiri, itu bisa menyebabkan beberapa komplikasi pada bayi baru lahir. Kemudian yang kita cek lagi adalah hepatitis B, HIV, sifilis, berbagai penyakit yang dapat ditularkan melalui darah atau pada saat kehamilan kepada anak. Itu adalah penyakit-penyakit infeksi menular. Kemudian kita bisa juga cek TORCH. Mungkin Pearl sekalian di sini mungkin agak-agak ada yang bingung nih, TORCH itu apa ya? TORCH itu adalah singkatan dari beberapa penyakit yang ditularkan juga ke anak. Jadi singkatannya itu adalah toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes virus. Nah, mungkin untuk secara awam mungkin Pearl bisa tahu kalau misalnya toxoplasma ya itu yang paling sering didengar kalau misalnya ditularkan dari kucing. Nah, sebetulnya bukan ditularkan dari kucing melainkan dari feses kucing. Nah, apabila Pearl terjangkit atau tertular toxoplasma dan itu bisa diteruskan atau ditularkan kepada janin yang dikandung dan akan menyebabkan beberapa komplikasi pada janinnya tersebut. Nah, kemudian selain pemeriksaan TORCH, kita juga bisa memeriksa gula darah, apakah kita memiliki riwayat diabetes atau mungkin memiliki diabetes atau kencing manis yang kita tidak ketahui sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan urin. Urin di sini sendiri itu juga bisa melihat adanya kemungkinan diabetes atau tidak. Kemudian apakah ada infeksi sekarang atau bagaimana. Kemudian juga tidak lupa selain lab adalah harus juga dilakukan pemeriksaan fisik. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya, pemeriksaan lab pranikah itu tadi untuk mendeteksi apakah seseorang ini memiliki riwayat kesehatan yang baik atau tidak, atau misalnya tidak diketahui memiliki sifat pembawa atau karier ya yang dapat diturunkan kepada janinnya atau keturunannya. Jadi kalau misalnya kita melewatkan pemeriksaan lab pranikah tersebut, tentunya pada saat setelah hamil kita tidak tahu ternyata janin yang dikandungnya ini memiliki sifat pembawa talasemi ini ternyata, atau ternyata ibunya tidak diketahui memiliki infeksi toxoplasma dan kita baru mengetahui pada saat kehamilan kenapa nih terdapat beberapa kelainan gitu yang dikandung. Nah, kalau misalnya ibunya talasemia mayor, bapaknya talasemia mayor, anaknya 50%, untuk penularan sebetulnya sama-sama saja. Suami bisa menularkan istri dan istri bisa menularkan suami. Namun yang paling beresiko di sini, misalnya dok, saya baru dengar nih YouTube ini, tapi saya sudah keburu menikah nih dok, bagaimana?